Halo anak-anak ibu sekalian, ibu di sini akan menyampaikan atau memaparkan sebuah materi yang insya Allah akan bermanfaat untuk kita semua. Dikarenakan pandemi virus corona yang sedang gencarnya ada di Indonesia, bahkan di dunia, membuat kita harus stay at home atau tetap di rumah saja, sehingga ibu menjelaskan materinya secara online atau melalui video. Nah, kalau untuk absennya, kalian bisa absen di classroom yang sudah ibu buat sesuai dengan kelas kalian. Kalian absen dan nanti ibu cek siapa-siapa saja yang hadir dan yang tidak hadir. Langsung saja ibu akan menjelaskan materi tentang ternyata aku cerdas. Nah, pasti kalian pernah mendengar kata cerdas. Nah, cerdas itu sendiri anak-anak tidak sebatas IQ saja, diukur sebatas IQ saja, melainkan itu cerdas dapat menempatkan diri dimanapun di lingkungan sekitar kalian. Jadi cerdas tidak hanya sebatas akademik saja loh. Jadi jangan salah artikan. Kenapa ibu mengangkat tema ternyata aku cerdas, agar anak-anak ibu bisa termotivasi atau meyakinkan diri bahwa anak-anak ibu itu cerdas sesuai dengan potensi yang ada, sesuai dengan kemampuan anak-anak ibu sekalian. Jadi jangan minder, jangan insecure, kita harus bersyukur. Nah, untuk itu ibu akan menjelaskan materinya di PPT, yaitu dimulai dari pengertian, kemudian ada jenis-jenis dari cerdas itu sendiri, dan yang terakhir ada faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan manusia. Pengertian dari cerdas. Nah, di sini ibu mengambil dari KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimana cerdas merupakan daya reaksi atau penyesuaian yang cepat dan tepat, baik itu secara fisik atau mental, terhadap pengalaman baru, membuat pengalaman dan pengetahuan yang telah dimiliki siap untuk dipakai apabila dihadapkan pada fakta atau kondisi baru. Nah, artinya di sini bahwa anak ibu itu cerdas tidak hanya sebatas pandai dalam akademik saja atau dapat diukur sebatas IQ, tetapi cerdas itu dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya sesuai dengan potensi kalian. Kemudian ibu akan menjelaskan yakni jenis-jenis dari cerdas itu sendiri. Nah, cerdas itu ada menurut Howard Gardner, yang dimana ada dia merupakan psikolog yang berasal dari Harvard University, yang mengatakan bahwa ada 8 kecerdasan yang dimiliki oleh manusia. Yang pertama yaitu kecerdasan dalam berbahasa, yang dimana dalam hal ini anak-anak ibu bisa mengolah kata atau memproses kata menjadi suatu rangkaian yang bermakna. Seperti kalian suka mengisi teka-teki atau membaca dan lain sebagainya. Nah, untuk itu kalian mungkin bisa menjadi seorang penulis atau seorang reporter, penyiar, dan lain sebagainya. Kemudian
di sini ada kecerdasan matematik atau logika, yang dimana kecerdasan ini kalian pandai dalam mengolah angka atau dapat berpikir dengan logika yang kuat. Nah, yang bisa menempatkan suatu kategoris, misalnya ditempatkan di sini. Nah, bisa dari pola sebab akibat. Yang pasti dalam kehidupan dia itu lebih rasional. Nah, orang-orang yang seperti ini bisa menjadi ilmuwan atau programmer dan lain sebagainya. Kemudian ada yang namanya kecerdasan yang memiliki sensitivitas tajam di visual, yaitu dia visualnya itu seimbang, warna, garis, bentuk, dan ruang. Nah, selain itu mereka pandai membuat sketsa ide dengan jelas. Nah, orang-orang yang seperti ini itu biasanya ahli dalam bidang seni seperti arsitek, fotografer, atau desainer. Kemudian ada kecerdasan kinetik dan desain. Tipe orang ini mengapresiasikan ide dan perasaan, yaitu mereka menyukai olahraga atau aktivitas fisik seperti atletik atau pengrajin seperti penjahit. Kemudian ada kecerdasan musikal. Nah, kecerdasan musikal itu mereka itu dapat mengekspresikan atau mengembangkan suatu nada. Dia penikmat musik yang istilahnya sangat menyukai musik. Nah, ciri-ciri orang itu bisa dapat mengenal nadanya dengan cepat atau sekali mendengar lagu langsung hafal. Nah, kemudian orang-orang seperti ini itu bisa menjadi komposer atau penyanyi dan lain sebagainya. Kemudian ada yang namanya kecerdasan interpersonal, yang biasanya memahami dan peka terhadap perasaan orang lain. Dia itu bisa menumbuhkan motivasi, niat, atau di dalam dirinya terdapat karakter yang khas. Dia itu mampu membangun kontak mata yang baik. Dalam menghadapi orang dia rileks. Nah, orang-orang yang seperti ini pekerjaan yang cocok yaitu menjadi guru atau networker. Nah, kemudian ada kecerdasan intrapersonal. Beda loh interpersonal dengan intrapersonal. Nah, intrapersonal ini dia itu mampu bertindak adaptif. Nah, dia itu cenderung mengabaikan sesuatu yang tidak penting, sering merenungkan diri dan memahami apa kekuatan dan kelemahan di dalam diri. Jadi orang yang cocok dalam pekerjaan seperti dalam kecerdasan seperti ini adalah konselor atau psikolog. Nah, kemudian ada yang terakhir yaitu kecerdasan naturalis. Kecerdasan naturalis ini orang yang mampu menikmati alam, menggunakannya secara produktif. Seperti ciri-cirinya itu mencintai lingkungan, mampu mengenali sifat dan perilaku hewan, dan lain sebagainya. Biasanya orang seperti ini menjadi traveler atau nelayan, petani, atau pemburu. Kemudian ada lagi yang terakhir yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan. Yang pertama ada faktor bawaan atau biologis. Nah, di mana faktor ini boleh dibawa sejak lahir. Jadi kecerdasan kalian dibawa sejak lahir. Kemudian ada faktor minat dan pembawaan yang khas, di mana kalian itu membentuk
membentuk sendiri atau menumbuhkan sendiri minat untuk bisa menjadi cerdas. Kemudian ada faktor kematangan, di mana di dalam tubuh kita mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Nah, oleh karena itu kalian cerdas itu mengalami proses. Jadi kalian jangan khawatir apabila kalian menganggap diri kalian itu tidak cerdas, sebab cerdas itu ada perkembangannya sendiri sesuai dengan usaha kalian. Kemudian ada faktor kebebasan. Hal ini berarti manusia dapat memilih metode dalam memecahkan masalah. Gitu. Dari penjelasan PPT tadi, supaya lebih jelasnya lagi, silakan simak video berikut ini agar lebih jelas dan mengerti. Kecerdasan. Banyak orang beranggapan bahwa cerdas itu memiliki arti pintar dan dinilai melalui nilai sekolah yang bagus atau hasil tes IQ yang tinggi. Hal ini membuat persepsi kecerdasan menjadi sempit. Padahal nilai bagus dan IQ yang tinggi tidak menjadi tolak ukur bagi kesuksesan anak di masa depan. Potensi kecerdasan tidak hanya dilihat dari seberapa mampu anak mengerjakan soal-soal di sekolah atau seberapa paham anak dengan matematika. Karena itu hanya salah satu dari beberapa potensi. Sedangkan kecerdasan sendiri terdiri dari 9 jenis kecerdasan atau yang disebut juga dengan kecerdasan majemuk. Kecerdasan majemuk meliputi kecerdasan linguistik. Merupakan kecerdasan dalam mengolah kata secara efektif, baik lisan maupun tertulis. Bagi yang memiliki kecerdasan ini memiliki kepekaan terhadap bunyi atau bahasa. Kecerdasan ini merupakan kecerdasan yang umumnya dimiliki penulis, penyair, pengacara, penerjemah, dan pembawa acara. Untuk mengasah kecerdasan ini dapat dilakukan melalui kegiatan membaca, membuat tulisan, melatih kemampuan untuk berdiskusi, bercerita atau berpidato, dan berdebat. Kecerdasan logika, matematika. Kecerdasan ini berhubungan dengan masalah matematis, mengelola angka dan menggunakan logika atau akal sehat dengan baik, serta kemampuan untuk mengantisipasi. Orang yang memiliki kemampuan ini juga memiliki keteraturan, berkonsep, dan pola numerik serta pandangan hidup yang selalu rasional. Profesi ilmuwan, akuntan, dan ahli statistik adalah profesi yang umumnya digeluti oleh orang-orang yang memiliki kecerdasan logika matematik ini. Aktivitas yang merangsang kecerdasan ini seperti melakukan permainan logika matematika dan mengasah kemampuan dalam berpikir sebab akibat. Kecerdasan visual spasial. Kecerdasan ini mencakup kemampuan untuk berpikir dalam gambar, serta kemampuan untuk menciptakan berbagai macam aspek dunia visual spasial. Orang yang memiliki kecerdasan ini mempunyai kepekaan yang tajam terhadap detail visual spasial dan kemampuan menggambar sesuatu dengan hidup seperti melukis, membuat sketsa secara jelas, dan mampu membaca peta. Pelukis, pilot, desainer, dan pematung merupakan ciri orang yang memiliki kecerdasan ini. Memperkenalkan karya seni terkenal, mengajak untuk membuat karya sendiri merupakan hal yang dapat mengasah kemampuan dalam kecerdasan ini. Kecerdasan musikal. Kecerdasan ini mencakup kemampuan untuk menangani berbagai bentuk musik dengan cara membedakan, mengubah, mengekspresi, menghargai, dan menciptakan irama serta melodi yang indah. Banyak di antara kita yang memiliki kecerdasan musik ini. Dalam kehidupan sehari-hari, kecerdasan musikal dimiliki antara lain oleh komposer, pencipta lagu, penyanyi, dan kritikus musik. Untuk memaksimalkan kecerdasan ini dapat melalui kegiatan yang mengasah kemampuan seni musik, baik menyanyi ataupun memainkan alat musik, dan mengajak berpartisipasi dalam kegiatan. Kecerdasan kinestetik. Kecerdasan ini mencakup bakat atau kemampuan menggunakan seluruh tubuh untuk mengekspresi ide dan perasaan. Kecerdasan ini adalah kemampuan yang tinggi untuk mengandalkan gerak tubuh seperti atlet, penari, pelaku pantomim, dan aktor. Dengan mengajak berolahraga dan ikut komunitas tari, merupakan hal yang dapat merangsang kecerdasan agar lebih optimal. Kecerdasan interpersonal atau kecerdasan antar pribadi merupakan kemampuan untuk memahami dan kerjasama dengan orang lain. Kecerdasan ini menuntut kemampuan untuk tanggap dan berempati terhadap suasana hati.
Seseorang yang mempunyai kecerdasan interpersonal mempunyai belas kasih, kemampuan empati, dan tanggung jawab yang umumnya dimiliki oleh guru, negosiator, pekerja sosial, dan juru runding. Dengan mengajak remaja untuk aktif di organisasi, baik di sekolah ataupun di luar sekolah, dapat mengasah kecerdasan interpersonal. Kecerdasan intrapersonal atau kecerdasan dalam diri sendiri adalah kemampuan dalam memahami diri sendiri dan bertindak berdasarkan pemahaman tersebut. Mereka yang memiliki kecerdasan ini dapat memilah-milah berbagai emosi, kemudian mengelompokkannya. Mengungkapkan dalam bentuk simbol, mereka juga mandiri, terfokus pada tujuan dan disiplin. Dengan membuat catatan harian, memberikan kesempatan untuk saling mengungkapkan perasaan dan pikiran, merupakan beberapa cara untuk mengasah kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan naturalis atau kecerdasan lingkungan. Kecerdasan seseorang yang memiliki kemampuan untuk dapat mengerti flora dan fauna dengan baik, serta memahami dan menikmati alam dan menggunakan kemampuannya secara produktif. Profesi dokter hewan, ahli botani, dan petugas kehutanan adalah profesi yang biasanya dilakukan oleh orang yang memiliki kecerdasan ini. Memperkenalkan benda-benda alam yang ada di sekitar seperti flora dan fauna, lalu melakukan kegiatan berkebun dan memelihara binatang adalah kegiatan yang dapat merangsang kecerdasan naturalis ini. Kecerdasan spiritual merupakan kecerdasan yang menyangkut kemampuan seseorang untuk menjawab persoalan-persoalan terdalam mengenai eksistensi atau keberadaan manusia. Kecerdasan ini banyak terdapat pada profesi filsuf, namun tidak menutup kemungkinan kecerdasan ini dapat dimiliki oleh orang yang memiliki kecerdasan lain. Untuk merangsang dan mengasah kemampuan ini, dapat dengan mengikuti secara aktif organisasi pemuda keagamaan atau mengajak untuk menghadiri kegiatan-kegiatan ibadah. Untuk mengenali kecerdasan apa yang dimiliki oleh remaja, dapat dilakukan dengan mengikuti serangkaian tes pada kartu kecerdasan majemuk dengan memberikan skor pada kelompok pertanyaan dengan menjawab sangat tidak sesuai, tidak terlalu sesuai, sesuai atau sangat sesuai. Skor terbanyak mengarahkan kecenderungan remaja pada salah satu kecerdasan dalam kecerdasan majemuk. Kenalilah kecerdasan majemuk pada remaja karena akan berdampak positif untuk memperoleh sumber daya manusia yang siap menghadapi tantangan dan persaingan dunia. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Apabila dari penjelasan Ibu tadi atau kesimpulan materi tadi, apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di kelas online. Insya Allah akan Ibu jawab. Untuk lembaran evaluasinya, Ibu sudah mengirim formatnya ke kelas online kita. Isi dengan baik agar Ibu tahu apa saja yang perlu Ibu perbaiki. Satu lagi yang ingin Ibu jelaskan yaitu kita harus stay at home, harus tetap jaga kesehatan dengan makan makanan yang bergizi, minum yang banyak agar stamina kita tetap kuat. Kenapa kita harus stay at home? Agar kita bisa memutuskan rantai virus corona ini, agar virus corona ini cepat selesai. Itulah yang dapat Ibu sampaikan. Lebihnya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kurangnya datang dari diri Ibu sendiri. Ibu tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.